On piano, Joseph S. Jaffa. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap nyatakanlah, kami siap nyatakanlah. Come on everybody, go! Speak it up. Boom boom dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom. Sing it. Boom boom. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom dahsyat lawakanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Hai gereja, apa khabar semua? Saya mengalu-alukan penyertaan anda semua di dalam kebaktian online pada hari ini. Mari kita saling memberi salam kepada satu sama lain melalui ruang komen di bawah. Selain itu, mari kita nyatakan satu perkara yang kita syukuri di sepanjang minggu ini. Khotbahan kita pada pagi ini menceritakan tentang kepingan atau puzzle yang hilang, dan ini menceritakan tentang pendamaian. Kita diciptakan untuk berhubung dengan satu sama lain. Setiap hubungan kita memainkan peranan penting dalam menjadikan kehidupan kita lengkap. Tetapi apabila konflik terjadi, hubungan boleh menjadi tidak selesa dan kita tidak lagi bertegur siapa. Sama seperti kehilangan potongan puzzle ini, kehidupan kita tidak lagi sama disebabkan timbulnya kekosongan, kekecewaan dan rasa kurang lengkap. Oleh itu, di dalam hubungan kita sesama manusia adalah penting untuk sentiasa memperbaiki hubungan yang terputus itu dengan mencari semula potongan puzzle yang hilang tadi. Sebelum kita masuk ke sesi pujian sembah, di sini ada satu pengumuman. Marilah kita terus memiliki hati dan jiwa yang benar dengan memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Maybank QR Pay atau Sarawak Pay. Sesungguhnya, setiap kesempatan untuk memberi adalah daripada Tuhan. Itu sahaja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita angkatkan hati dan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat datang kembali ke kebaktian online kita. Pada pagi ini saya mau menjemput kita untuk bangkit bersama-sama untuk memuji Tuhan. Amin. Karena di dalam Mazmur 150 mengatakan, biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita isytiharkan Tuhan itu maha besar. Tuhan kita maha kuasa. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di mana saja Anda berada pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita katakan Tuhan kita maha besar.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Yesus kau nama di atas segala nama. Dan pada pagi ini saya mau menjemput kita, mari kita katakan sekali lagi, kita mau serukan nama Yesus dengan sepenuh hati kita pada pagi ini, saudara-saudara. Haleluya Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa Haleluya Yesus. dalam Amin. namanya. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama.
atas segala nama. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sungguh bermakna di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di dalam Filipi 4:13 mengatakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Karena Engkau Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sentiasa setia di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesukaran kami. Apa jua situasi dalam kehidupan kami Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena Engkau sentiasa berserta dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang sentiasa memenuhi segala kehidupan kami. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita katakan. Katakan, Tuhan, kita adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Haleluya Tuhan, Kau Bapa yang sangat setia. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia, Amin. takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tinggikan namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
hati kami Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Tuhan yang sangat bermakna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Tuhan yang sangat hebat dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Salam semua, selamat datang sekali lagi ke dalam kebaktian online Hope Kucing Sparrow. Kami sangat mengagungkan kedatangan kalian. Hari ini kita akan memasuki siri ketiga dari siri khotbah teka-teki yang bertopik kepingan yang hilang. Ianya mengenai pendamaian. Sama seperti kehilangan potongan puzzle, kehidupan kita tidak lagi sama ketika ada hubungan yang terputus, dan kita perlu memperbaiki hubungan yang terputus tersebut. Apabila kita memperbaiki hubungan yang terputus, itu seperti mencari potongan atau kepingan yang hilang untuk menyelesaikan puzzle. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa bagi mereka yang terjangkit virus COVID-19 atau kontak dekat. Sembuhkan mereka Tuhan, dan biarlah penghiburan dan kasih-Mu menyertai mereka. Bukalah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita diciptakan untuk berhubungan antara satu sama lain. Setiap hubungan kita memainkan peranan penting dalam menjadikan kehidupan kita lengkap. Tetapi apabila terjadi konflik di dalam hubungan, maka hubungan akan menjadi tidak selesa dan kita tidak lagi bertegur sapa. Sama seperti kehilangan potongan puzzle, kehidupan kita tidak lagi sama. Ada rasa kecewa dan rasa kurang lengkap. Semasa berhubungan dengan orang lain, bahagian yang sangat penting adalah memperbaiki hubungan yang terputus. Ia seperti mencari kepingan yang hilang dan meletakkan semula ke dalam satu gambaran yang sempurna. Karena itu hari ini kita akan melihat 3 perkara. Apakah tanda-tanda hubungan perlu diperbaiki? Bagaimana kita memperbaiki hubungan yang terputus? Dan hati yang mau memperbaiki hubungan. Mari kita melihat poin yang pertama, yaitu tanda-tanda hubungan perlu diperbaiki. Bagaimana Anda tahu bahwa ada masalah dalam perhubungan? Kita perlu mengambil beberapa langkah ke belakang untuk memeriksa tindakan, pemikiran, dan perasaan kita. Berikut adalah 3 perkara tanda bahwa kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan seseorang. Pertama yaitu fitnah dan kebohongan. Amsal 10 ayat 18 katakan, "Dia yang menutupi kebencian memiliki bibir dusta, dan siapa saja yang menyebarkan fitnah adalah orang bodoh." Untuk memfitnah seseorang tidak perlu dengan berbohong tentang orang tersebut.
Apa yang kita katakan mengenai seseorang, walaupun itu benar, tetapi jika niat kita adalah untuk merusak reputasi mereka atau memberi mereka nama yang buruk, itu juga adalah fitnah. Kita juga berbohong jika kita membesar-besarkan kesalahan mereka. Ada sebuah surat yang terkenal yang ditulis oleh Abraham Lincoln yang disebut Unsent Letter. Surat ini ditujukan kepada salah satu generalnya. Dia menulis surat ini dengan perasaan yang sangat kesal dan kecewa terhadap general ini. Karena pada masa itu Amerika hampir kalah dalam sebuah peperangan. Setelah dia membaca kembali surat tersebut yang dia tulis, dia memutuskan untuk tidak mengirim surat itu. Karena surat itu terdapat kata-kata yang menyakitkan. Karena dia menulisnya pada saat dia sedang beremosi. Keputusan yang dia ambil itu sangat baik. Karena ini menyebabkan dia dapat menyelamatkan persahabatannya dengan general tersebut dan juga menyelamatkan general tersebut daripada kehidupan yang hancur. Kadang kita boleh mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau membesarkan keadaan pada saat kita emosi. Sekiranya kita melakukannya, Amsal mengatakan bahwa kita adalah bodoh. Kita menyembunyikan kebencian kita, tetapi tindakan kita menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita menipu diri kita sendiri dan mengatakan bahwa saya tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah orang tersebut. Saya hanya mengatakan fakta tentang orang tersebut. Tetapi kalau kita mau jujur, di dalam hati kita, kita mungkin memiliki kepahitan atau kebencian terhadap orang tersebut. Sekiranya kita masih menyimpan kebencian, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kadang kita mungkin merasa emosi dan merasa sakit hati dan merasa tidak adil. Saya diperlakukan seperti ini. Saya masih ingat masa saya pelayanan ketika saya masih muda di dalam kerohanian saya. Saat itu saya merasa dikhianati dan sakit hati karena perlakuan rakan yang melayani bersama dengan saya. Jadi saat itu apa yang saya lakukan adalah saya masuk ke bilik kamar dan menyembah Tuhan, menangis dan mencurahkan perasaan saya kepada Tuhan. Dan saya juga menulis surat komplain. Setelah saya tulis, kemudian saya delete. Dan hati saya merasa lega setelah itu karena saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin kalian dapat melakukan hal itu jika kalian dihadapi dengan keadaan di mana kalian merasa sakit hati karena seseorang yang telah mungkin melakukan hal yang tidak baik terhadap kamu. Oke, yang B, tanda-tanda di mana kita perlu memperbaiki hubungan kita yaitu di mana saat kita membangkitkan kesalahan masa lalu atau lampau. Amsal 17 ayat 9 mengatakan, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Perkara kedua ialah jika kita membangkitkan kesalahan lampau, walaupun orang menyinggung perasaan kita dan sudah meminta maaf. Kita mengatakan bahwa saya sudah memaafkan orang tersebut. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar memaafkan orang itu? Yaitu jika kita tidak membangkitkan kesalahan yang telah berlalu. Sekiranya kita terus membangkitkan, berarti kita masih menyimpan kepahitan. Jadi respon yang betul adalah untuk melupakan kesalahan tersebut. Dalam arti kita mesti menguburkan masalah tersebut. Kita tidak boleh lagi membangkitkan kembali untuk membuat orang itu merasa bersalah atau menggunakannya untuk mengkritik orang tersebut pada saat kamu marah atau pada saat kalian memiliki konflik. Yang C yaitu perasaan tidak suka. Amsal 24 ayat 17-18 katakan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihat dan menganggap jahat, lalu membaling mukanya pada orang itu. Tanda ketiga ialah kita secara diam-diam berharap sesuatu yang buruk akan menimpa orang tersebut. Apabila mereka gagal, kita akan berkata, betul kan? Saya sudah kata, kamu salah. Dan tanpa kita sadari, kita merasa senang melihat mereka jatuh atau tersandung. Apakah punca semua itu? Ialah adalah masalah hati kita, di mana hati kita berharap sesuatu yang buruk menimpa mereka. Dan masalah ini adalah bahwa hati kita mulai menjadi busuk dan bahkan jahat. Di mana kita membangkitkan kesalahan lampau, memfitnah mereka.
Namun kadang kita menipu diri kita sendiri dan berpikir bahwa mereka yang berniat jahat, tapi sebenarnya kita yang perlukan penyembuhan. Oke, setelah kita melihat tanda-tanda hubungan yang perlu diperbaiki, maka kita akan melihat kepada poin kedua, langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana kita mengumpulkan kepingan yang hilang? Yaitu pertama, kita selidiki hati kita. Amsal 21 ayat 2 katakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Kita perlu datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita perlu melakukan pembedahan hati kita. Ujilah perasaan dan pemikiran kita tentang orang lain melalui lensa firman Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi penyelidik, bukan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan. Kita mesti menyelesaikan masalah hati kita dengan mengemukakan ketiga perkara di atas. Dan B, bagaimana kita memperbaiki hubungan, yaitu melupakan kesalahan yang dilakukan. Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seorang panjang sabar. Orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Memaafkan berarti forgive and forget. Ini bermaksud kita memaafkan dan melupakan kesalahan tersebut. Ini memerlukan kesabaran dan hati yang lembut untuk memaafkan. Bermaksud bahwa Anda membayar harga kesalahan itu dengan melupakannya. Kita mungkin berpikir bahwa kita kehilangan sesuatu atau kalah dengan memaafkan. Dan kita pikir untuk tidak memaafkan itu akan menghukum orang tersebut. Tetapi ketahuilah saudara-saudari, memaafkan adalah perbuatan yang mulia, karena hanya orang yang kuat dapat memaafkan. Dan sebenarnya kita membebaskan diri kita dari belenggu. Seperti kata hikmat dari Lewis, dikatakan bahwa memaafkan seperti membebaskan seorang tahanan, dan tahanan itu adalah Anda. Dan hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hubungan itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Amsal 25 ayat 21 sampai 22 katakan, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Setelah kita bertekad untuk memaafkan, kita harus menerjemahkannya menjadi tindakan. Daripada melakukan hal yang tidak baik atau berharap hal yang buruk menimpa musuh kita atau orang yang telah membuat kesalahan kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka. Dengan melakukan ini, Tuhan akan memberi ganjaran kepada kita. Ada suatu masa ketika Ariel masih darjah 1, dia balik rumah dan bercerita, ada seorang teman sekelas dia yang selalu mengganggu dia. Dan Brother Daniel katakan kepada dia, bagaimana kalau engkau memberi sesuatu hadiah kecil kepada kawan kamu itu. Saat itu dia sangat penurut dan dia diam saja dan mendengarkan. Esoknya sebalik sekolah dia sangat gembira dan bersemangat bercerita bahwa dia telah memberi hadiah kecil kepada temannya dan teman dia tidak lagi mengganggunya. Jadi perbuatan baik dapat meredakan kebencian atau kemarahan. Dan yang berikutnya, terakhir, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki hubungan, yaitu menyelesaikan masalah dengan kasih. Amsal 27 ayat 5-6 katakan, lebih baik teguran yang nyata dari kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Setelah menyelidiki hati kita, kita harus berdepan dengan orang yang bermasalah dengan kita. Bercakap secara terbuka mengenai isu tersebut. Tujuannya bukan untuk menang, tetapi untuk berkomunikasi dan memperbaiki hubungan. Sebagai orang Asia, kita tidak suka berdepan dengan seseorang untuk menyelesaikan konflik antara satu sama lain. Amen. Kita lebih suka menyembunyikannya di bawah kapet atau melarikan diri daripada konflik. Sebenarnya hal itu tidak sehat, karena lama-kelamaan hal itu dapat menumpuk, dan kalau kita tidak dapat dibendung lagi, maka itu akan meledak seperti bom dan dapat membawa akibat yang fatal. Atau jika kita melarikan diri,
mungkin masalah itu akan terulang dengan orang lain. Karena kita tidak pernah belajar bagaimana berhadapan dengan orang-orang berbeza dengan kita. Terkadang konflik disebabkan hanya karena cara pemikiran dan pandangan yang berbeza. Walaupun sebenarnya kita ingin mencapai sesuatu yang sama. Jadi jika kita belajar berdepan dan menyelesaikan masalah dengan kasih, ianya mungkin akan mempererat hubungan antara satu sama lain dan bahkan membuka diri kita untuk dapat bergaul lebih baik dengan orang lain karena kita belajar memahami sikap dan juga pribadi orang yang berbeza. Dan ketiga, terakhir dalam hal tentang memperbaiki hubungan, yaitu milikilah hati untuk memperbaiki hubungan. Kunci untuk memulihkan kepingan yang hilang adalah kasih, yaitu menawarkan pendamaian. Amsal 10 ayat 12 katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan menunjukkan kasih-Nya daripada menghukum mereka yang bersalah, Dia menghapuskan kesalahan manusia dan Dia menawarkan pendamaian. Tuhan telah menutup kesalahan manusia dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Di Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat, berapa banyak kita telah berdosa untuk Tuhan dan betapa Dia sekali lagi dan lagi mengampuni kita. Lihat harga yang telah Dia bayar untuk kita. Lihat bagaimana Dia telah tidak membangkitkan kesalahan masa lalu dan tetap menutupi kesalahan manusia, bahkan dengan mengorbankan anaknya. Lihat bagaimana Dia telah mendamaikan kita dengan diri-Nya sendiri. Pada saat kita mengenal Bapa Surgawi, maka kita akan memahami dan belajar memperbaiki hubungan dengan orang lain. Marilah kita berbesar hati untuk menjadi orang yang terlebih dahulu menawarkan pendamaian. Tidak penting siapa yang bersalah, karena di dalam konflik, kedua pihak pasti ada kesalahan masing-masing. Sebagai pasangan suami istri, kalian pasti sangat memahami hal ini. Brother Daniel pernah berkhotbah dalam perjamuan perkawinan. Sebagai pasangan suami istri, ingat ada 3 kata penting yang perlu kamu ingat, terutama para suami, selain kata I love you. Coba, bagi kalian yang sudah berkawin, boleh tulis di komen kata apakah itu. Saya bagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Ya, amen. Ya, betul. Kata yang penting dalam perkawinan selain I love you adalah I am sorry. Oke, itu kata penting untuk hubungan yang baik. Tidak penting siapa yang bersalah, tetapi yang mulai mengatakan terlebih dahulu I am sorry, kamu adalah champion. Karena di dalam Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kesimpulannya ya, untuk kita semua, kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kehidupan kita singkat saja. Tidak ada gunanya bagi kita menyimpan dendam dan kepahitan. Dan kadang puncak kematian atau puncak penyakit adalah kepahitan. Itulah sebabnya ada sebuah lagu sekolah minggu yang saya ingat pada saat saya menyiapkan khotbah pada hari ini, yaitu berbunyi seperti ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amen. Berikan kehidupan kita, jalani kehidupan kita dengan hati yang gembira dan senang, dengan tidak menyimpan kepahitan dan membangun hubungan yang baik dengan satu sama lain. Hiasi kehidupan kita, karena setiap ahli keluarga kita, saudara-saudari seiman dan kawan-kawan kita adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Dan berkat Tuhan akan melimpah kepada umat-Nya yang hidup dalam damai dan kesatuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap terima kasih untuk firman-Mu.
Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jika ada hubungan kami yang terputus, berilah kami hikmat Tuhan dan kekuatan untuk kami memperbaiki dan memulihkan hubungan kami. Selidikilah hati kami Tuhan dan sucikanlah pikiran kami dari pikiran negatif tentang orang lain. Tetapi biarlah kami selalu mengharapkan yang terbaik bagi orang lain. Dan ajarlah kami untuk memaafkan mereka yang bersalah kepada kami. Dan maafkanlah kami Tuhan atas segala kesalahan yang mungkin pernah kami lakukan kepada orang lain. Dan biarlah kami menjadi pendamai. Tuhan berilah kasih-Mu agar kami terus menjaga hubungan kami dengan satu sama lain dengan menghargai dan mengasihi satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena bersama dengan kami dalam kebaktian ini dan kiranya firman Tuhan telah menyegarkan dan juga memberkati hidup Anda. Jumpa minggu hadapan. Yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians.